Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang berbahagia dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang penerapan konsep hukum Newton. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita masuk pada contoh lagi di penerapan hukum Newton, Bapak akan mengingatkan kembali tentang konsep hukum Newton ya. Kemarin sudah kita pelajari ada hukum Newton 1, terus Newton 2, Newton 3 ya. Newton 1, 2, dan 3. Pada hukum Newton 1, jika sejumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka keadaan benda yang diam, V sama dengan 0, maka benda akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, maka benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Kemudian, di hukum Newton 2, jika sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu besarnya sama dengan ma, maka keadaan benda bergerak lurus berubah beraturan atau ber-GLBB dengan V tidak sama dengan konstan. Di hukum Newton 3 merupakan pasangan aksi reaksi ya, gaya aksi dan gaya reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah dinyatakan dengan tanda negatif. Sifat gaya aksi reaksi sama besar berlawanan arah terjadi pada dua objek yang berbeda. Baik, langsung kita akan tambah lagi ya. Kemarin kita sudah pelajari beberapa contoh penerapan hukum Newton. Nah, pada kesempatan ini kita akan beri contoh yang modelnya katrol seperti ini. Nah, tapi sebelum kita kerjakan ya, katrol dalam hal ini, dia tidak berputar ya. Katrol tidak berputar. Katrol ini statis, yang bergerak hanya benda dengan tali, dengan massa tali dan gesekan pada katrol diabaikan. Itu catatannya ya. Katrol tidak berputar ya. Kerekannya tidak berputar, tetapi hanya tali ini bergerak merusut gitu pada katrol. Gitu. Baik, jika sistem seperti ini, maka bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dimunculkan pada soal tersebut. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Massa tali diabaikan jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Ini aturannya min 2. Min 2. Maka besarnya tegangan tali adalah titik-titik. Nah, digambarkan sistemnya seperti ini. Nah, anak-anak, langsung ya kita jawab cara mengerjakannya. Ada beberapa cara untuk mengerjakan soal ini, tetapi pada kesempatan ini kita akan kerjakan dengan cara yang sudah kita gunakan di pertemuan yang lalu pada saat kita tatap muka. Ya, jadi kita masih merujuk ke sana. Kita belum berikan bagaimana cara mengerjakan yang lain. Nah, supaya konsisten kita pakai yang kemarin dulu. Baik, gambarnya seperti ini. Bapak ulang ya. Bapak ulang gambar lagi. Ulang gambar lagi gimana? Bapak ulang menggambar. Ya, ini katrolnya. Kemudian benda A kita sebut ya. Atau yang ini benda B. Gitu. Benda A ini mempunyai massa Ma 2 kg dan Mp sama dengan 3 kg. Percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tegangan tali. Berapa tegangan tali T? Nah, itu. Nah, tegangan tali itu ada di mana? Nah, kemarin kita sudah pelajari
ketika sistem seperti ini dengan ada tali, kemudian di sini diberi massa gitu ya. Secara alami ya, benda yang punya massa ini dia akan punya berat. Benda A, WA. Benda B, WB. Ini sama dengan M A, MG ya maksud Bapak ya. Yang ini MB kali G. Ini sama dengan massa benda B dikali gravitasi. Yang ini sama dengan massa benda A dikali gravitasi. Gitu. Nah, tegangan tali ada di mana? Nah, di sini. Nah, ini T. Ya, di sini ada tegangan tali. Manteng gitu kalau bahasa Jawa ya. Merupakan gaya. Gitu. Kemudian jika kita lihat MA 2 kilo dan MB ini sama dengan 3 kg. Kalau dilihat seperti ini, maka untuk benda P lebih besar dari benda A, maka sistem akan bergerak begini. Benda A bergerak ke atas, benda B bergerak ke bawah. Nah, ini kesepakatan kita kemarin ya. Ada panah seperti ini, kemudian kita beri tanda A, berarti ini arah gerak, arah gerakannya. Gitu. Nah, sekarang ketika diagram gaya masing-masing sudah kita buat, kita tetapkan, nah sekarang kita jawab, kita analisis, kita hitung ya dalam analisis hitungan. Baik, langkah pertama kita tinjau benda A terlebih dahulu ya. Kita tinjau benda A. Langkah pertama pakai warna biru. Kita tinjau benda A. Nah, ini. Nah, di benda A ini sigma F yang bekerja itu sama dengan MA dikali dengan A. Nah, sejumlah gaya yang bekerja pada benda A ini apa saja? Nah, ini tidak lain adalah ini. Tegangan tali yang arahnya ke atas dan WA. Nah, mana yang min, mana yang plus, atau mana yang positif, mana yang negatif, kemarin sudah kita sepakat bahwa yang searah dengan A, gerakan benda, itu dia akan bertanda positif. Maka T-nya positif, W-nya negatif, atau T dikurang WA. Maka ini menjadi T dikurang WA itu akan sama dengan MA dikali dengan A. Kita masukkan besaran-besarannya ya. Oh, ini MA dulu dikali G sama dengan MA dikali dengan A. T dikurang MA-nya sama dengan 2 kilo, G-nya 10, MA-nya 2 kali A. Nah, ini akan sama dengan T dikurang 20 sama dengan 2A. Kita pindah ke ruas kanan, maka T sama dengan 2A ditambah 20. Nah, ini kita sebut persamaan 1. Gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya geser ya, bergerak dia. Nah, langkah berikutnya kita tinjau benda B. Kita tinjau benda B, kita gunakan tinta warna merah. Nah, di sini. Tos. Tinjau benda B. Nah, ini ya. Kita lihat A arahnya ke bawah. Maka yang searah dengan arah A, dia kita nyatakan positif. Maksudnya apa? Arah gayanya. Nah, di sini yang searah adalah B, BB, T ke atas. Maka ini akan sigma F sama dengan MB kali A. Nah, sigma F-nya apa? Yang searah dengan A adalah W. Maka WB dikurang T sama dengan MB dikali A. Kita masukkan. Oh, ini kita rubah dulu. WB itu MB kali G dikurang T sama dengan MB kali A.
MP 3 kilo. 3 kali 10 dikurang T sama dengan 3 kali A. 3 kali 10, 30 dikurang T sama dengan 3A. Negatif T, kalau kita pindah ruas ke kanan akan menjadi positif. 3A positif, kita pindah ruas kiri menjadi negatif. Jadi 30 dikurang 3A sama dengan T. Jadi T sama dengan 30 dikurang 3A. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan 2. Gitu. Nah, langkah berikutnya apa? Nah, selanjutnya kita sudah punya 2 persamaan. Kita pakai warna hitam, ya. Langkah berikutnya di sini substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Kita tulis ya. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, kita tulis dulu persamaan 1. T sama dengan 2A ditambah 20. Persamaan 2 mana ini? Nah, T ini besarnya sama, ya. Maka T ini kita substitusikan ke sini menjadi 30 dikurang 3A sama dengan 2A ditambah 20. Gitu. Yang 3A kita pindah ruas kanan menjadi plus 3A, yang 20 kita pindah jadi min. 30 min 20, ya, ini kita pindah sama dengan 2A masih tetap di ruas kanan, min 3A kita pindah ke ruas kanan jadi plus 3A, jadi positif 3A. Lalu kita operasikan matematika biasa, ya. 30 dikurang 20 berapa? Ya, 10 sama dengan 2A ditambah 3A. 2 ditambah 3 sama dengan 5A. Oke, nah ini bisa kita rapikan jadi 5A sama dengan 10. A sama dengan 10 per 5. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita dapat percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena yang ditanya bukan percepatan, tapi yang ditanya adalah tegangan tali. Yang ditanya adalah tegangan tali, ya, bukan percepatan. Nah, ini. Nah, terus bagaimana, Pak? Loh, kok yang ketemu malah percepatan? Ya, kita cari tegangan talinya, kita hitung pakai tinta merah, ya. Ini tegangan tali. Nah, kita gunakan salah satu dari 2 persamaan tegangan tali yang kita punya. Bisa persamaan 1, bisa persamaan 2. Nah, untuk A sama dengan 2 meter per sekon, kita gunakan persamaan 1 lah, ya. Dengan persamaan 1, T sama dengan 2A ditambah 20. T akan sama dengan, untuk A-nya 2, maka 2 kali A ditambah 20. T sama dengan, lah, mohon maaf ya, kok A masih A, ini maksud Bapak 2. Nah, gitu. 2 kali 2, 4 ditambah 20. T sama dengan 24. Nah, apa katanya? Newton. Nah, ini temu jawabannya. Oke, Pak, coba dengan persamaan yang 2, Pak. Oke, kita coba pakai persamaan 2, ya. Persamaan 2 mana? Yang ini, ya. 30 min 20, bukan. 30 min 3A. T sama dengan 30 dikurang 3A. Ya, apa ya? Iya. Nah, untuk A-nya 2.
untuk A-nya 2, maka T akan sama dengan 30 dikurang 3 kali 2. T sama dengan 30 dikurang 6. T sama dengan 24 Newton. Ketemu sama jawabannya ya. Nah, itu. Jadi, dari soal kita ini tadi, kita dapat jawabannya tekanan talinya sama dengan 24 Newton. Jadi, seperti itu. Nah, ya. Baik, untuk mengasah kemampuan kalian, setelah melihat video ini bisa diulang, kalian ulang, dilihat lagi dan dicatat, kemudian sambil cari mana bagian yang tidak bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Bapak gitu. Kemudian jangan lupa di subscribe dan di like ya. Oke, baik, video pertama sampai sini. Nanti dilanjutkan video yang kedua yang juga contoh penerapan hukum Newton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.